Assalamualaikum, saya Muhammad Fauzul Azim dari Prodi HES Fakultas Syariah YIN Langsa. Saya kali ini ingin membahas tentang globalisasi dan ketahanan identitas nasional. Yang pertama, globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dengan faktor-faktor yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Ketiga, kesejahteraan taraf hidup masyarakat semakin maju. Dampak negatif yang pertama, bergaya ala kebarat-baratan. Kedua, sikap individualisme yang mendominasi. Yang ketiga, sifat konsumtif berlebihan. Yang keempat, hilangnya rasa cinta terhadap produk lokal dalam negeri. Pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan nasional. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi yang beriringan dengan modernisasi menyebar ke seluruh penjuru dunia sebagai proses yang tak terelakkan. Globalisasi yang didorong oleh teknologi informasi komunikasi sedang memerankan sebuah revolusi sosial yang merasuki semua sudut kehidupan. Masyarakat menilai globalisasi telah mendorong terciptanya kecepatan, efisiensi, efektivitas yang bermuara pada kepraktisan dalam segala hal, tidak hanya dalam makanan. Budaya asing yang mengglobal juga menawarkan kepraktisan dalam berpakaian dengan cukup mengenakan kemeja, kaos, celana, dan rok. Sebaliknya, budaya lokal dinilai terlalu rumit. Dalam kebudayaan asli Jawa, masyarakat dianjurkan memakai beskap dan kebaya yang cara pemakaiannya memakai waktu lama. Pengertian identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lain. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas tersebut, maka suatu bangsa berbeda dengan satu bangsa yang lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum dibagi yang besar suku-suku di Indonesia adalah sistem Gemening Chief. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif, ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Kedua, agama, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Keempat, bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sistem perlembagaan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Kelima, sejarah. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu yang menderita akibat penjajahan menimbulkan perasaan senasib
sepenanggungan dan solidaritas warga masyarakat, sehingga melahirkan tekad dan tujuan untuk membentuk negara. Identitas nasional dalam konteks bangsa masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila adalah identitas nasional kita. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. Indonesia pada hakikatnya bersumber kepada nilai-nilai budaya dari keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Jadi filsafat Pancasila itu bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh suatu rezim atau penguasa, melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.